wuquful ma'mum ma'al imam, letak makmum pada saat kita sholat berjamaah. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, jamaah sekurang-kurangnya itu adalah 2 orang. Maka kalau 1 orang maka belum disebut berjamaah. Maka kalau 2 orang, idza ammar rajuli, apabila ada orang yang menjadi imam kepada makmumnya yang lain, maka waqafa ala jambil aiman, hendaknya makmum tersebut letaknya berada di sebelah kanan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, wa kadzal mar'ah, demikian pula perempuan. Karena kalau perempuan ini ketika menjadi imam tidak sama dengan laki-laki. Kalau laki-laki ketika mengimami itu posisinya jika lebih dari 1 atau jamaahnya 2 atau lebih, imamnya ada di depan. Tetapi kalau perempuan, imamnya sejajar. Demikian pula kalau kemudian ternyata makmumnya hanya 1, maka sama letaknya berada di sebelah kanan jika makmumnya hanya 1. Tetapi kalau makmumnya banyak, maka berada di kanan dan kiri jika untuk kaum perempuan. Tetapi untuk laki-laki tidak diperbolehkan makmum berada di sebelah kanan dan kiri. Jadi untuk yang sebelah kanan dan kiri tadi khusus jika imamnya perempuan dan makmumnya perempuan. Jika imam laki-laki dan makmumnya juga laki-laki, jumlahnya 2 orang, ammasnaini fa aktsar, adapun 2 orang atau lebih, maka waqafu wara'ahu, maka letaknya ada di belakang. Tidak boleh memikul makmum kanan kiri, tetapi hendaknya diletakkan di belakang. Sebagaimana juga di dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat, ada beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita mengenai praktek Rasulullah pada saat beliau menjadi imam. Salah satunya di dalam sebuah peperangan, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat. Faja'a Jabirun, maka sahabat Jabir datang. Fawaqafa an yasarihi, dan sahabat Jabir berada di sebelah kiri. Mestinya kan di sebelah kanan. Ternyata sahabat Jabir numpang menjadi makmum, letaknya tidak di sebelah kanan tetapi letaknya di sebelah kiri. Fa'adarahu hatta aqamahu an yaminihi, maka kemudian beliau menggesernya, diputar, yang tadinya di sebelah kiri menjadi di sebelah kanan. Maka ini tidak mengapa bagi seorang imam untuk menggeser makmumnya dari sebelah kiri ke sebelah kanan, karena pada saat makmum memilih tempat, letaknya tidak sesuai sunnah. Letak yang sesuai sunnah, makmumnya di sebelah kanan. Tetapi ternyata karena tidak tahu, memilih posisi sebelah kiri, maka silahkan digeser makmum tersebut, digeser dengan tangan kita. Kalau kesaksian sahabat Ibnu Abbas yang pernah digeser oleh Rasulullah, beliau mengatakan fa'akhadha bi ra'si, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggeser dengan memegang kepalanya sahabat Ibnu Abbas. Jadi kepalanya dipegang lalu digeser. Ini tentu kita sebagai bagian dari anggota masyarakat perlu juga memperhatikan kultur kita. Mungkin tidak untuk kepalanya dipegang lalu digeser. Maka prinsipnya adalah fa'adarahu hatta aqamahu an yaminihi, digeser, diputar sampai berada di sebelah kanan. Bajunya ditarik, lengannya yang memungkinkan. Jadi yang memungkinkan itu bisa dikerjakan. Summa jaa, kemudian di sini disebutkan datang kembali, siapa dia? Jabbar ibn Sakhr. Jadi tadi ada sahabat Jabir datang di sebelah kiri Rasulullah. Ternyata datang lagi orang yang kedua. Di mana? Faqama an yasarihi, di sebelah
kiri lagi. Jadi praktis makmumnya menjadi kanan sama kiri. Apa yang dilakukan? Fa akhadhahuma sallallahu alaihi wasallam biyadaihi jami'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan mereka berdua dengan kedua tangannya, fa aqamahuma khalfahu, diberdirikan di belakang. Jadi menggunakan kedua tangan Rasul. Dua sahabat ini, sahabat Jabir dan sahabat Jabbar, ini namanya mirip ya, yang satu Jabir, yang dua Jabbar, ini didorong ke belakang sehingga jadilah makmumnya berada di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka silahkan nanti kalau kita jadi imam kok makmumnya seperti timbangan ada di kanan sama di kiri, maka silahkan didorong. Ini kita juga perlu memperhatikan aspek kesopanan karena masyarakat kita yang belum paham itu bisa tersinggung. Silahkan didorong pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa karena khawatir ada ucapan-ucapan yang kurang pas karena belum paham. Saya pernah suatu saat di Jogja mau jadi makmum, saya tepuk orang itu untuk jadi makmum. Ternyata bapak ini bilang, ada apa pak? Bingung juga saya, kok malah ada apa pak? Saya bilang mau sholat jamaah. Nah, nggih monggo jenengan imam, ya sudah, akhirnya saya jadi imam. Karena ketika ditepuk dia bilang ada apa pak? Jadi padahal saya cuma nyentuhnya tuh ndak teplek gitu, ndak, cuma disentuh sedikit. Ternyata dia bilang ada apa pak? Ya, ini karena belum paham. Bisa jadi kalau didorong-dorong nanti juga dia akan bilang, lu kok dorong-dorong? Salah saya apa? Bisa jadi karena belum paham. Inilah praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjadi imam. Kalau makmumnya satu orang di sebelah kanan, kalau dua orang maka kedua-duanya berada di belakang. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kemudian ada perempuan? Maka perempuannya menyendiri lagi. Tidak boleh ada dalam satu barisan dengan laki-laki. Memang ada hadis Nabi, nanti termasuk dalam bahasan kita di bab imam ini, larangan untuk sholat dalam satu shaf sendirian. Tapi itu tidak berlaku bagi kaum perempuan. Jadi bagi kaum perempuan kalau dia sendiri satu shaf sendirian itu tetap sah. Wali qauli Anas, termasuk di sini adalah pernyataan sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya. Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat menjadi imam. Maka pada saat itu sahabat Anas berada di sebelah kanannya. Kemudian perempuan berada di belakang. Jadi kalau misalnya laki-lakinya satu orang, maka laki-lakinya berada di sebelah kanan, lalu ada perempuan, maka perempuannya di belakang. Kalau kemudian ada anak kecil, jadi ada imam, lalu kemudian ada perempuan sama anak kecil, maka anak kecilnya tetap di sebelah kanan, perempuannya tetap di belakang. Kalau makmumnya anak kecil sama laki-laki dewasa, maka laki-laki dewasa sama anak kecilnya menjadi satu baris jika anak kecilnya laki-laki. Sebagaimana kesaksian sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya. Shafaftu ana wal yatimu, aku membuat shaf bersama dengan anak yatim. Wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak, Ibu, ini diantara penyusunan shaf. Dalam masalah ini juga kita perlu memahami mengenai masalah kedudukan keutamaan di dalam membuat shaf. Jadi keutamaannya adalah wa inistama'a rijalun wa nisa, kalau perempuan dan laki-laki berada dalam satu salat jamaah, maka waqafar rijal khalfal imam wa waqafan nisa wara'ahum.
Laki-laki berada di belakang imam, sementara perempuan ada di belakang lagi. Lalu kemudian keutamaannya adalah khairus sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik shaf bagi kaum laki-laki itu yang depan, dan sebaik-baik shaf bagi kaum perempuan yang paling belakang. Ini cara menyusun shaf. Ini kalau di kampung-kampung menjelaskannya susah. Jadi seringkali imam mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lalu kemudian jamaah mengatakan sami'na wa ata'na, tapi tidak merapatkan. Lalu kemudian pakai bahasa Indonesia, monggo shaf ingkang ajeng dipun isi dipun rapataken, ibu-ibune melu maju. Nah, ini problem. Maka kadang-kadang imam juga perlu paham dengan shaf ibu-ibu meskipun tidak kelihatan. Silahkan khusus bapak-bapak shaf depan diisi dulu, ibu-ibu shaf belakang dikebai. Nah, karena kalau tidak begitu ibu-ibunya ikut maju. Tidak percaya tanya sama ibu-ibu. Jadi ini yang sering terjadi. Jadi maunya kita mencari keutamaan untuk kaum laki-laki agar mengisi shaf yang paling depan, ternyata ibu-ibunya ikut nyimak. Termasuk Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita menyampaikan keutamaan shaf kaum perempuan itu ada di belakang, itu banyak ibu-ibu yang protes. Kenapa protes? Karena tadi imamnya bilang ngisi shaf yang paling depan. Lah niku kok Ustaz, jarene imame kon ngisi sing ngarep dhisik. Lah ini perlu komunikasi yang benar dan lugas, bahwa yang diminta mengisi shaf yang depan itu yang laki-laki. Kalau perempuan isi shaf yang belakang terlebih dahulu. Kenapa? Karena wasyarruha akhiruha. Kalau kaum laki-laki yang paling buruk yang paling belakang. Tapi kalau perempuan wasyarruha awwaluha. Yang paling buruk kualitasnya yang paling depan. Jadi ada perbedaan kualitas antara depan dan belakang, antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan mau cari shaf utama, duduklah yang paling belakang. Laki-laki mau cari shaf yang pertama, duduklah yang paling depan. Diisi dulu bagian yang kanan yang paling depan. Ini untuk laki-laki. Kapan? Jika sudah adzan dan sebelum iqomah atau baru datang meskipun belum adzan. Itu shaf depan bagian kanan. Itu yang paling utama. Tetapi kalau sudah iqomah, maka carilah posisi bagi kaum laki-laki yang paling dekat dengan imam. Yang paling dekat imam ini yang kanan apa kiri? Apa tengah? Maka itu yang diisi. Jadi tidak diisi. Kadang-kadang kalau kita sholat jamaah itu makmum itu aneh-aneh, lucu-lucu. Ada yang ketika datang berdiri di kanan, ada yang datang lagi berdiri di kiri, ada yang datang lagi berdiri di tengah. Jadi 3 orang tidak nyambung nih. Maka kalau sudah iqomah, sudah dikumandangkan, maka hendaknya cari shaf yang paling dekat dengan imam. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, ini gambaran mengenai ketika kita sholat berjamaah. Bagaimana kalau ada anak kecil? Anak kecil itu dibedakan antara yang mumayyiz dan yang belum mumayyiz. Mumayyiz itu tidak harus balik. Jadi mumayyiz itu tidak harus balik. Mumayyiz itu anak yang sudah bisa diatur, yang sudah bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, yang sudah bisa diarahkan, bisa mengerti bagaimana harus bersikap ketika di masjid. Maka dia adalah anak yang sudah mumayyiz. Kalau dia sudah mumayyiz, maka dia boleh berada di shaf kaum laki-laki dewasa. Tetapi kalau dia belum mumayyiz, maka hendaknya diletakkan di belakang shaf laki-laki, di depan shaf perempuan. Kalau belum mumayyiz, jadi suruh ngisi shaf, lompat-lompat, teriak-teriak. Kalau bilang amin, aminnya paling panjang. Ini belum mumayyiz. Kadang-kadang merepotkan pula bagi yang lain, sambil jalan-jalan di depan shaf sambil senyum-senyum. Kadang-kadang makmumnya ditabuki kabeh. Ini belum mumayyiz. Jangan dimasukkan ke dalam shaf.
keluarkan dari shaf untuk di tempat belakang. Tapi kalau sudah mumayyiz maka boleh dimasukkan ke dalam shaf.